Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU terkait soal-soal pecahan, di mana soal pecahan ini sudah bergabung dengan soal perpangkatan. Jadi ini soal sering sekali muncul di tahun 2018 dan 2019. Jadi kalian harus banyak belajar soal ini. Sebelum saya menjawab dan memberikan pembahasan, kamu harus menyimak dulu beberapa soal ini dan kamu prediksi jawaban kamu. Nanti disamakan dengan hasil pembahasan saya di akhir video ini. Ini dia soalnya. Bagaimana kamu sudah menyimpan jawaban kamu dan sekarang kamu harus menyimak hasil pembahasan saya. Kamu samakan apakah jawaban kamu sama dengan saya. Berikut penjelasannya. Soal yang pertama, hasil dari 16 pangkat 4 dibagi 16 pangkat 2 adalah A 16, B 64, C 128, D 256, dan E 512. Jadi ini adalah perhitungan pangkat yang mungkin dibilang sangat simpel. Caranya sangat gampang, kita jadikan semacam ini. Ini kan 16 pangkat 4 dibagi. Jadi ini per 16 pangkat 2. Sama dengan, karena di sini 16 pangkat 2 dan di sini 16 pangkat 4, karena saya mau samakan salah satunya menjadi 16 pangkat 2 agar lebih mudah untuk menjawab soalnya. Jadi saya jadikan ini kan 16 pangkat 4 itu sama dengan 16 pangkat 2 dikali 16 pangkat 2. Kalau perkalian pangkat itu hanya di jumlah. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kembali ke posisi awal, 16 pangkat 4 setara dengan 16 pangkat 2 dikali 16 pangkat 2 per 16 pangkat 2. Jadi penyebutan ini, yang satunya ini kan sama dengan ini atau sama juga dengan ini. Jadi salah satunya aja saya hapus, jadi tinggal 16 pangkat 2. Jadi sama dengan 16 pangkat 2 itu artinya 16 dikali 16 sama dengan 256. Jadi 16 dikali 16 sama dengan hasilnya 256. Jadi jawabannya adalah terdapat pada opsi D, 256. Jadi ini adalah hitungan perpangkatan yang mungkin agak mudah untuk dikerjakan. Paham ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang kedua, hasil dari dalam kurung 18x pangkat 2 per 10 balas kurung pangkat minus 2. Ini mungkin agak susah untuk dikerjakan karena ada pangkat minus. Bagaimana untuk menyelesaikan? Itu mudah sekali. Apakah jawabannya A, B, C, D, dan E? Sekarang kita kerjakan sama-sama. Untuk menghilangkan tanda minus yang ada pada pangkat ini, tinggal tambah nilai 1 di atas. Maka pangkatnya akan jadi hilang dan kembali pada posisi ini. Jadi bentuknya akan seperti ini. 1/18 pangkat 2 per 10 pangkat 2. Jadi minusnya sudah hilang. Ya, jadi itu trik matematika. Sama dengan 1/. Karena ini pangkat 2, otomatis yang 18 pangkat 2 X pangkat 2 ini per 10 ini akan menjadi lipat ganda 2. Karena pangkat 2. Jadi posisinya akan seperti ini. Dikali. Kan ini sama juga. Karena pangkat 2. Jadi dilipat gandakan menjadi 2 kali. Ya kan? Sudah pahamnya sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Kembali posisi awalnya. 1/, ini 18 dikali dengan 18, ya. 18 dikali 18 itu dapat hasilnya 324. Dan X pangkat 2 dikali X pangkat 2 hasilnya adalah X pangkat 4. Sekarang di bawahnya itu per, ini ya, per 10 kali 10 sama dengan 100. Ya kan? Sampai sini paham ya? Kita lanjut yang berikutnya. Jadinya, bagaimana cara mendapatkan 81/25? Karena ini hitungannya terlalu besar, itu disederhanakan. 324 akan dibagi dengan 4 dan 100 itu akan dibagi dengan 4. Kalau 324 dibagi dengan 4 dapatnya adalah 81. Ya. Dan ini yang X pangkat 4 ini juga akan pindah, ya kan? Selanjutnya yang 100 ini akan juga dibagi dengan 4. Jadi 100 bagi 4 sama dengan 25.
Ya, sampai sini paham? Jadi ini total yang sampai sekarang kita dapatkan. Jadi kita pindah, ini bentuknya. 1 ya per, ini kan, perhatikan, ini kan hanya 3. Untuk menyederhanakan supaya lebih mudah, ternyata di bawah nilai 1 itu ada nilai 1. Jadi sudah 4, 1, 2, 3, 4. Jadi posisinya akan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Ya, dalam matematika itu adalah dalam kali dalam, luar kali luar. Ya, jadi 25 kali 1 sama dengan 25. Dan 81 kali X pangkat 4 dikali dengan 1 sama dengan 81 X pangkat 1. Jadi totalnya adalah 25X pangkat 4. Jadi opsi yang benar itu terdapat pada opsi mana? Terdapat pada opsi D, 25 per 81 X pangkat 4. Jadi mudah ya untuk mengerjakan soal semacam ini. Intinya kalian banyak latihan untuk mengerjakan. Jadi intinya tadi letak kesusahannya itu adalah minus. Untuk menghilangkan minus, jadikan posisi yang seperti ini. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang ketiga. Nilai dari 1/5 pangkat minus 2 dikurang 1/3 pangkat minus 2 per 2 pangkat 3. A1, B2, C4, D8, dan E16. Jawabannya sama, caranya sama dari nomor 2 tadi. Ini kan minus dan minus. Bagaimana menghilangkan minus? Tinggal tambah nilai 1 per 1. Ya kan? Jadi minusnya akan hilang. Minusnya akan hilang. Jadi posisinya akan seperti ini. Ya, jadi 1 per 1/1/5 pangkat 2 dikurang 1/3 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Ya, sampai sini paham? Kita lanjutkan kembali. Ini kan 1/5 pangkat 2. Ya, itu artinya kan 2 akan digandakan 2 kali. Artinya 1/5 dikali 1/5. Akan dapat hasilnya 1/25 karena 5 kali 5. 1 kali 1, 1/25. Sama juga dengan ini, 1/3 itu pangkat 2. Artinya dilipat gandakan jadi 2 kali. Artinya 1/3 dikali dengan 1/3. 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9. Hasilnya adalah 1/9. Jadi totalnya ini adalah, ini ya, 1/25 dikurang 1/9. Ya kan? Masih menggunakan cara yang kedua tadi. Di bawah nilai 1 ini ada nilai 1. Di bawah sini ada nilai 1. Dibalik aja. Hasilnya akan 25/1 dikurang 9/1. Ini 25/1 dikurang 9/1. Atau hasilnya adalah 25 dikurang 9. Kalau orang matematikawan, mereka nggak perlu menambahkan nilai 1 sini. Kalau sudah melihat angka 1, 2, 3, mereka memposisikan ini paling atas. Sama juga ini, posisinya paling atas. Nah, sudah dapat 25 dikurang 9 sama dengan 16 nantinya. Jadi hasilnya ada 25 dikurang 9. 25 kurang 9, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, 3 kali. Jadi 2 kali 2, 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi ini posisi hasil akhirnya. 25 dikurang 9 sama dengan per 8 sama dengan 25 kurang 9 sama dengan 16 per 8. Sehingga 16 dibagi 8 sama dengan 2. Jadi opsi yang tepat itu terdapat pada opsi B. Bagaimana paham? Kita lanjut soal yang terakhir. Nah, ini soal yang keempat. Nilai dari dalam kurung 15 kali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7 per 30 dikali 22 pangkat 5. Jadi ini adalah pangkat. Ini pangkat 5 dan pangkat 5 itu sama. Ya kan? Nah, untuk mengerjakan soal yang perpangkatan itu, kita harus mahir-mahir mendeteksi apakah ada yang harus diubah posisinya menjadi pangkat yang sama dengan pangkat-pangkat yang lain. Nah, seperti macam soal ini. Nah, sekarang lihat. Ya. Ini kan 15 kali 11 pangkat 5. Dan ini 4 pangkat 7. Nah, saya mau ubah ini menjadi 4 pangkat 5. Dan 4 pangkat 2. Karena ini kan perkalian. Kalau perkalian itu pangkatnya kan akan dijumlah. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kembali ke posisi awal. Jadi posisinya akan seperti ini. Ini posisinya tetap, tapi yang berubah itu bagian ini.
yang 4 pangkat 7. Saya uraikan menjadi 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2. Ya kan? Kenapa? Untuk memudahkan perhitungan. Sehingga ini kan sudah pangkat 5 dan ini pangkat 5. Jadi saya satukan aja ini. Saya mau satukan ini. Saya satukan kembali ke posisi ini. 15 kali 11 dikali dengan 4. Karena sudah masuk di bagian sini. Tinggal di pangkat 5 kan sama pangkatnya. Dikali 4 pangkat 2 per 30 dikali 22 pangkat 5. Iya kan? Sampai sini paham ya? Selanjutnya 15 dikali 11 itu 165. Kalau dikali dengan 4 dapat hasilnya 660. Di pangkat 5 dikali pangkat 2. 4 pangkat 2. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya yang per ini 30 dikali 22. Sama dengan 660 pangkat 5. Karena saya mau mencari nilai yang sama ini dengan ini dan pangkatnya pun sama. Nah, dan dapat hasilnya ini. 660 pangkat 5, hasil perkalian 30 kali 22 itu sama dengan 660 juga pangkat 5. Ini kan sama, jadi totalnya habis, tinggal satu nilainya. Dikali tinggal 4 pangkat 2, turun ke bawah 4 pangkat 2. Artinya 4 pangkat 2 itu adalah 4 dikali 4. Sama dengan 16. Jadi opsi yang tepat pada soal ini adalah opsi E. Sebenarnya mengerjakan soal perpangkatan itu cukup mudah. Yang penting kita bisa memisahkan atau menempatkan pangkat-pangkat itu untuk menyamakan saja pangkatnya supaya perhitungannya mudah. Ya, sebenarnya kalau kalian mau kerjakan dengan tidak menggunakan cara ini sebenarnya masih bisa. Bisa cepat, bisa, tapi waktu yang kalian butuhkan agak sedikit lama. Saya cuma memberikan cara yang seperti ini mungkin terbilang cukup simpel menurut saya, tapi kalau orang asli matematika yang jago sekali matematika mungkin bisa lebih simpel lagi dari ini, ya. Jadi ini hanya gambaran perhitungan tentang perpangkatan dan ini sudah termasuk perhitungan terkait pecahan, ya, pecahan. Ya, bagaimana, sudah paham soal-soal semacam ini? Saya harap ada perkembangan lagi ya dalam mengerjakan soal-soal TIU CPNS dan saya berharap nanti di tahun 2021 kalian sudah jadi pegawai negeri sipil. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu video ini. Jangan lupa like, jangan lupa share informasi penting ini supaya banyak teman-teman yang terbantu dan kamu pun mendapatkan kebaikan dan pahala. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.